Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid melakukan peninjauan lokasi pagar laut di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tanggerang, Banten. Dalam kunjungan itu, Menteri Nusron mengungkapkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan hak milik HM pagar laut di Kabupaten Tanggerang telah dibatalkan karena sertifikat itu berstatus cacat prosedur dan material sehingga batal demi hukum. Dari 50 sertifikat HGB atau HM pagar laut yang telah dibatalkan, legalitasnya adalah milik PT IAM. Sebelumnya Nusron mengaku sempat berdebat dengan Kepala Desa Kohot Arsin terkait legalitas sertifikat pagar laut milik PT IAM. Menurut Nusron, Kades Arsin berupaya menerangkan bahwa pagar laut yang dipasang merupakan lahan kosong yang sebelumnya berupa empang atau kolam yang berubah menjadi hamparan laut karena abrasi. Namun pengakuan Kades itu dibantah oleh Nusron. Nusron berkilah berdasarkan fakta jika lahan secara fisik hilang atau tidak terlihat wujudnya, maka status tanah tersebut sudah hilang. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Diketahui saat ini terdapat 263 bidang sertifikat HGB HM pagar laut yang tertera di perairan Kabupaten Tanggerang. Ratusan sertifikat tersebut dimiliki sejumlah perusahaan dan ada juga perorangan. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, proses pencabutan pagar bambu di pantai Tanjung Pasir, Tanggerang, Banten masih terus diberlanjutkan. Ini merupakan hari keempat, tepatnya sudah tercabut 2,5 km bambu untuk hari ini. Dan juga telah dikerahkan kiranya ada 450 personil gabungan dari TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Polair, dan juga nelayan, di mana di sini bisa kita lihat begitu ya, ada perahu karet yang digunakan oleh TNI AL untuk mencabut bambu. Nah, skemanya seperti apa, pemirsa? Skemanya dari pihak petugas sendiri ini akan melemparkan atau mengaitkan tali ke bambu. Kemudian tali ini akan ditarik menggunakan kapal dengan kekuatan besar sehingga dari satu tarikan kapal ini dapat mengangkut kiranya 50 hingga 100 bambu yang tertancap di sekitaran area pantai, dan nantinya bambu-bambu ini kemudian akan diangkut. Nah, untuk kelanjutannya ini bambu ini juga tentu nanti hasilnya akan dimanfaatkan begitu ya untuk para nelayan untuk penangkaran kerang hijau. Selain itu juga bambu-bambu ini nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti untuk keberlanjutan penyelidikan dari pagar laut ilegal ini. Nah, tentu untuk proses pencabutan dari pagar laut ini tentu sangat sulit begitu ya, karena harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan juga gelombang yang ada. Nah, untuk targetnya sendiri 9 hari rampung untuk pencabutan 30,16 km pagar laut yang terpampang. Kita pantau nantinya bersama bagaimana dari pihak petugas gabungan ini dalam proses pencabutan pagar laut agar nantinya untuk pantai di Tanjung Pasir, Tanggerang, Banten ini dapat kembali dimanfaatkan atau untuk para nelayan. Dari Tanggerang, Banten, Dilami Aulia, Jami Jasin, iNews melaporkan.